Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang saya hormati keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik, terutama anak-anakku sekalian, siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik atau santriwan santriwati Madrasah Tsanawiyah Negeri Gresik yang berada di kediaman masing-masing. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada saat ini kita semuanya masih diberi berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kenikmatan iman dan Islam, sehingga pada saat ini kita semuanya masih dapat mengikuti ngaji Ramadan. Ketepatan pada saat ini saya akan membahas masih sama kitab Lubabul Hadis, yaitu tentang keutamaan membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita tata niatan kita tata hati kita. Mudah-mudahan ngaji kita ini memperoleh ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita senantiasa diberi panjang umur oleh Allah, panjang umur yang barokah, diberi sehat walafiat, diberi banyak rezekinya yang halal dan barokah, diberi ilmu yang bermanfaat, kemudian diberi kesehatan, sehat walafiat, diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, dan mudah-mudahan waktu kita meninggal dunia nanti tetap bawa iman dan Islam. Juga mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan semua doa-doa kita, semua hajat-hajat kita, semua keinginan kita, semua harapan-harapan kita, semua hajat-hajat kita min hawaijid dunyawiyah wa ukhrawiyah senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya dijadikan dan dikelompokkan oleh Allah dalam golongan min ibadillahi sholihin, min ibadillahil muttaqin, min ibadillahi syakirin, min ibadillahi mukhlasin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, marilah kita bersama-sama kirim doa terlebih dahulu kepada guru-guru kita, kepada kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, agar apa yang kita pelajari bersama menjadikan ilmu yang bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi kita semuanya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati Sultanul Awliya Syamdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Summa ila hadrati Syekhina wa Syekhina wa Syekhina wa Sadi wa Sadana Sadana jami'an man khabballahu ta'ala khususan ila ila rafil subhanallahi syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Baiklah, kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u utawi bab kang kaping 4 iku fi fadilatis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dalam nerangaken keutamaane maca sholawat ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang keempat ini yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas adalah hadis-hadisnya Rasulullah yang menerangkan tentang keutamaan membaca sholawat kepada beliau. Ini sholawat ini sangat penting karena di dalam Al-Quran sendiri sudah dijelaskan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Yang membaca sholawat, yang bersolawat itu tidak hanya kita, bahkan Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang Islam, sebagai umatnya Rasulullah harus memperbanyak baca sholawat. Baiklah, apa saja keutamaan dalam baca sholawat? Kita simak bersama-sama. Hadis yang pertama, qala dawu sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun wahidatan kelawan sepisan sallallahu mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alai ing atase wong sing maca mang asron ing 10. Ya Allah, ini hadis Rasulullah yang pertama tentang keutamaan membaca sholawat. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca sholawat saja kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Balasan yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya 1 tapi 10, karena kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Lanjutannya hadis yang kedua, wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun alfa marratin kelawan 1000 ambalan lam yamut mongko ora mati sapa wong sing maca hatta yubasyara lahu kejaba dibungahaken sapa wong lahu kelawan lahu yubasyara lahu sapa man bil jannati kelawan swarga. Ini hadis Rasulullah yang kedua. Barang siapa yang baca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan mati sebelum dia itu akan diberi kabar gembira, akan ditampakkan surga terlebih dahulu, akan digembirakan dengan ditampakkan surga. Ini keutamaan dari membaca sholawat yang kedua. Makanya seyogianya kita ini banyak-banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sampai seperti itu? Karena di dalam kitab itu diterangkan bahwa apapun yang ada, dunia dan isinya,
semua makhluk yang ada ini diciptakan, bahkan surga dan neraka itu diciptakan, itu berasal dari nurnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan tidak ada Rasulullah, maka manusia juga tidak ada. Alam semesta ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kemuliaan Rasulullah. Dan beliau itulah, Rasulullah itulah satu-satunya manusia yang dapat memberi syafaat kepada kita nantinya pada hari kiamat. Maka sangat besar harapan kita kepada Rasulullah. Maka kita salah satunya cara adalah memperbanyak membaca sholawat kepada beliau. Maka ini hadis yang kedua ini, nah siapa yang membaca sholawat kepada beliau sebanyak 1000 kali, maka orang tersebut tidak akan mati sebelum diberi kabar gembira, sebelum diperlihatkan surga. Ini berarti orang yang mengistiqomahkan membaca sholawat 1000 kali, insya Allah dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut hadis ini tidak akan mati sebelum diberi kabar gembira dengan surga. Sebab di dalam kitab-kitab itu diterangkan bagaimana payahnya keadaannya orang-orang yang akan meninggal dunia. Bahkan di dalam kitab itu juga diterangkan orang yang akan meninggal dunia itu akan ditampakkan pahala-pahalanya, bahkan akan ditampakkan tempatnya di akhirat. Seumpamanya orang itu orang yang durhaka yang banyak dosanya, akan diperlihatkan dosa-dosanya. Bahkan neraka sudah ditampakkan. Nah, ini menunjukkan kalau orang yang baca sholawat, berbanyak baca sholawat kepada Rasulullah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Karena nanti sebelum meninggal dunia, dia akan diberi kabar gembira dengan ditampakkan surga. Ini lanjutannya, waqala landawu sapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku sholat maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun salatan kelawan sholawat kang sepisan, waqidatan kang sepisan, sholat mongko paring rahmat sapa Allahu Gusti Allah alai ing atase wong biha sebab sholawat asran kelawan 10. Waman shalla waman lan sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun asron kelawan 10, shalla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah biya sebab sholawat mi'atan kelawan 100. Wamanan sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun mi'atan kelawan 100, shalla mongko paring rahmat sapa Allah Gusti Allah alaihi ing atase man biya sebab sholawat alfan kelawan 1000. Wa manan sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun alfan kelawan 1000, lam tamassahu mongko ora ngenani ing wong mang apa annaru geni neraka. Ya Allah, ini hadis Nabi yang selanjutnya. Barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sebanyak 1 kali, maka Allah akan membalasnya, akan memberi kasih sayang kepadanya sebanyak 10 kali. 1 dibalas oleh Allah 10. Dan barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah, mendoakan Rasulullah sebanyak 10 kali, maka akan dibalas oleh Allah 100 kali. Dan barang siapa yang membaca sholawat sebanyak 100 kali, maka akan dibalas oleh Allah
diberi kasih sayang oleh Allah, dilipat gandakan. Yang asalnya dia membaca selawat 100 akan menjadi dilipat gandakan oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah 1000 kali. Dan barang siapa yang membaca selawat kepada Rasulullah sebanyak 1000 kali, maka dia akan tidak terkena api neraka, tidak akan terbakar api neraka. Subhanallah. Itu besarnya keutamaan baca selawat. Ini menunjukkan siapa saja yang ingin selamat dari api neraka, perbanyaklah baca selawat. Syukur-syukur sampai bisa 1000. Sebab ini, hadis ini sudah pasti. Siapa yang membaca selawat sebanyak 1000, maka darinya akan tidak terkena api neraka. Ini, subhanallah. Benar. Dan selawat itu, baca selawat itu banyak jenisnya. Ada selawat bada, ada selawat naria, ada selawat tibil, qulub, macam-macam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu sudah bisa termasuk selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam, bisa. Allahumma sholli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha, dan berbagai macam selawat-selawat yang lain. Yang penting kita minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu membaca selawat kepada Rasulullah. Kita membaca itu sebanyak 1000 kali, kita akan terbebas dari api neraka. Membaca selawat kepada Rasulullah. Makanya kita gunakan waktu kita, daripada kita menggunjing orang lain, ngomong liya, daripada ngerasani wong liya, wis luwih apik ki gawe maca selawat nang gone Rasulullah. Ini hadisnya Rasulullah. Lanjutnya hadis, wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wonge iku nasya lali sapa wong as-salata ing maca selawat alayya ing atase ingsun, faqad akhta'a mangko teman-teman lali, teman-teman salah sapa man tariqal jannati ing dalane swarga. Menurut Rasulullah bersabda, barang siapa yang lupa lali gak maca selawat nang gone Kanjeng Nabi, berarti sungguh orang tersebut itu salah jalan untuk menuju surga. Berarti jalan menuju surga adalah, kuncinya adalah membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, setuhune luwe utamane menungsa, bimungguhe ingsun yaumal kiamati, besok ing dalam dina kiamat, iku aksaruhum luwe ake nas, ake menungso, ing alayya ing atase ingsun, apane salatan maca selawate. Menurut Rasulullah, sesungguhnya manusia yang paling utama, yang paling mulia menurutku besok pada hari kiamat itu adalah manusia yang paling banyak membaca selawatnya kepada Rasulullah. Kalau kita ingin berjumpa dengan Rasulullah, kalau kita ingin bersebelahan dengan Rasulullah menurut hadis ini, kita harus memperbanyak membaca selawat kepada Rasulullah. Padahal itu membaca selawat itu sangat ringan, sangat gampang. Sholli ala sayyidina Muhammad, tidak berat. Tapi itu yang bisa menyelamatkan kita, yang kita bisa memperoleh derajat yang tinggi nanti di akhirat, di samping Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya, wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Salatukum utawi sholawat sira kabeh alayya ing atase ingsun iku mahaqatun ngelebur dosa. Man utawi sapa wonge iku shalla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun fi kulli jum'atin ing dalam saben-saben Jumat arba'ina maratan kelawan 40 ambalan mahalla mongko nglebur sapa Allah Gusti Allah dunubahu ing pira-pira dosane wong kullaha sekabehane dunub sekabehane dosa. Ya Allah, menurut hadis Rasulullah yang selanjutnya adalah bacaan sholawat kita itu menjadi pelebur dosa kita. Makanya kalau ingin dosa kita itu dihapus, dilebur oleh Allah, diusap karo Gusti Allah kandhane dosa, yang berbanyak membaca sholawat. Dan barang siapa yang baca sholawat di tiap Jumat sebanyak 40 kali, maka Allah akan menghapus dosanya orang tersebut yang membaca sholawat pada hari Jumat sebanyak 40 kali tadi. Dosanya, seluruh dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saking besarnya manfaat kita membaca sholawat kepada Rasulullah. Lanjutannya, wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain ora wana utawi donga illa wa bainahu angin iku antarane donga wa bainas samai lan antarane langit hijabun utawi aling-aling hatta yusalliya alayya sehingga diwacaken selawat ing atase ingsun. Faida sholla mongko nalikane maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun in kharaqa mongko dadi suwe apa dalikal hijabu mengkono aling-aling warufi'a lan diangkat apa addu'a udu'a. Ya Allah, ini hadis Rasulullah. Tidak ada doa itu ya antara doa ya dan langit itu kecuali ada hijabnya, ada tabirnya. Siapa yang berdoa tapi tidak didahului dengan bersolawat kepada Rasulullah, maka tidak bisa sampai, tidak akan diterima oleh Allah. Tapi kalau dibacakan selawat kepada Rasulullah sebelum berdoa, insya Allah tabirnya tadi akan membuka, akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diangkat doa itu. Lanjutannya, wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku sholla maca sholawat sapa wong alayya ing atase ingsun fi yaumin ing dalam sitina mi'ata maratin kelawan 100 ambalan qadha mongko nekani sapa Allah Gusti Allah lahu marang wong mi'ata hajatin ing 100 kebutuhan, 100 hajat. Sabaina minha, sabaina kang 70 minha saking mi'ah li akhiratihi krana akhiratiman wa salasina lan 30 minha saking mi'ah li dunyahu krana dunyai eman. Ya Allah. Lalu dari selanjutnya, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sehari itu 100 kali,
maka Allah akan mengabulkan keinginan hajatnya, keinginan doa-doanya orang yang baca sholawat tadi sebanyak 100 keinginan, 100 hajat. Yang 70 adalah untuk akhirat dan yang 30 adalah untuk hajat keinginan di dunia. Lanjutannya, wa qala lan dawu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wangi iku shalla maca sholawat sapa wong alaya ing atase ingsun salatan kelawan sholawat kang sepisan wahidatan kang sepisan sallallahu mongko bareng rahmat sapa Allahu alaihi ing atase man wa malaikatahu lan malaikate Allah isrina maratan ing 20 ambalan walam yamut lan ora mati sapa wong hatta yubasyara bil jannati hingga den bebungah sapa wong kelawan swarga. Ya Allah, barang siapa yang membaca sholawat kepada Rasulullah 1 kali, maka Allah akan memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang tersebut. Dan para malaikat juga akan mendoakan orang tersebut isrina marratan sebanyak 20 kali. Dan orang tersebut tidak akan mati sebelum diberi kabar gembira dengan surga. Ya Allah, ini keutamaan baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya dalam kehidupan kita ini memperbanyak baca salawat. Mengapa demikian? Karena tiap detiknya, tiap menitnya, ya, bahkan tiap hari kita itu tidak bisa terlepas dari dosa dan kemaksiatan. Lantas dengan apa kita membersihkan dosa? Ya dengan membaca salawat inilah. Selain itu kita juga mengharapkan syafaat dari Rasulullah. Me arep-arep pitulungi Kanjeng Nabi, ya maca sholawat. Apalagi pada waktu Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, pada waktu hari kelahiran Rasulullah, kita berbanyak baca sholawat. Bahkan siapa yang baca sholawat dengan hati yang hadir, insya Allah Rasulullah hadir itu. Banyak para wali-walinya Allah itu yang baca sholawat sampai menangis. Memang Rasulullah hadir memang. Kalau kita ingin dekat dengan Rasulullah, berbanyak sholawat. Ingin bertemu dengan Rasulullah, berbanyak sholawat. Ya. Apalagi kalau kita sebelum tidur membaca sholawat, ya Allah, kita istiqomahkan. Entah berapa kali, 100 kali atau berapa. Insya Allah nanti sebelum kita meninggal dunia akan didatangi Rasulullah, agar kita diakui Rasulullah sebagai umatnya. Karena kita sering baca ingat kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah begitu besar cintanya kepada kita sebagai umatnya ini. Selalu diingat oleh Rasulullah kita ini yang banyak dosanya ini. Tapi kita jarang sekali ingat kepada Rasulullah, jarang sekali mendoakan Rasulullah. Bahkan Rasulullah tiap malam selalu mendoakan umat-umatnya, mendoakan kita. Tapi kita yang jarang ingat kepada Rasulullah. Makanya kita berbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Insya Allah kita akan dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbanyak baca salawat kepada Rasulullah. Bahkan di dalam suatu cerita itu ada, ya Allah, karena saking istilahnya, saking cintanya kepada Rasulullah sampai sakit karena merindukan kepada Rasulullah. Itu di dalam apa itu, selawat apa itu ya, selawat burdah atau apa itu, iya di selawat burdah itu ada itu keterangannya itu. Sampai sakit dibawa ke dokter manapun tidak ada dokter apa mendeteksi penyakitnya. Ternyata apa, ulama ini karena
merindukan Rasulullah, sampai mengarang bait-bait apa yang isinya muji kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Maka karena kita ini adalah orang yang banyak dosanya, orang yang lemah, salah satu cara kita agar kita itu diberi keselamatan oleh Allah, memperoleh syafaat Rasulullah, ditolong oleh Rasulullah, memperbanyak membaca sholawat kepada beliau agar kita selamat, agar kita diakui besok di akhirat itu kita akan dicari oleh Rasulullah. Oh, ini yang banyak membaca sholawatnya, ayo sini, kita akan dicari oleh Rasulullah, diajak bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mungkin sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjut pada waktu yang akan datang. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.